tengah kota Palembang yang kaya sejarah, berdirilah sebuah mahakarya yang memadukan iman, budaya, dan seni. Inilah Al-Quran Al-Akbar, kitab suci berukuran raksasa yang menjadi simbol kebanggaan masyarakat Palembang, sekaligus bukti hidup akulturasi Islam dan budaya Melayu. Ketika kita melangkah masuk, mata kita disambut oleh ukiran kayu bermotif sulur dan dedaunan, motif khas Melayu yang telah diwariskan secara turun-temurun. Setiap lengkung dan simpulnya bukan sekedar hiasan, tetapi cerminan kearifan lokal yang selaras dengan prinsip Islam, indah tapi sederhana. Di antara ukiran itu, terhampar ayat-ayat suci Al-Quran yang dipahat dengan hati-hati. Kaligrafi Arab yang tebal dan anggun berpadu dengan ornamen Melayu, menciptakan harmoni antara pesan ilahi dan identitas budaya Palembang. Warna emas dan coklat yang mendominasi bangunan membawa kita pada suasana megah khas Melayu. Penuturan dari penjaga Al-Quran Al-Akbar, tiap lembaran memiliki ukiran yang berbeda. Ciri khasnya ciri khas Palembang. Oleh karena garis pinggir itu setiap jusnya lain-lain. Itu ciri khas Palembang. Oleh karena itu supaya emasnya itu emas ciri khas Palembang. Karena menunjukkan kita ini di Palembang, kita ini ada juga ukir-ukiran Palembang, jadi menunjukkan walaupun di Al-Quran list-listnya itu harus ciri khas Palembang. Pembuatan kaligrafi Al-Quran Al-Akbar digagasi oleh seseorang yang menyukai pembuatan kaligrafi, yaitu Bapak Safwatila Zaid. Prosesnya dimulai pada tahun 2002. Ayat-ayat Al-Quran dibuat secara bertahap. Pada tahun 2009 sampai 2011, lembaran Al-Quran yang telah dipahat dibawa ke Masjid Agung untuk diperiksa kebenarannya. Hingga pada tahun 2012, Al-Quran Al-Akbar diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sejarah pertama-tama ini dimotivasi oleh Pak Al-Mukarram Pak Ustaz Safwatila. Pertama-tama dia itu sering berkaligrafi di berkaligrafi Masjid Telkom, Masjid Kodam, bahkan di Masjid Agung berkaligrafi. Dia itu dapat mimpi, dapat ilham, dapat petunjuk. Kenapa enggak buat Al-Quran besar juga kayak pintu masjid ini? Jadi dia ada mimpi itu, jadi coba-cobanya lah Al-Quran Al-Fatihah yang ada di itu. Oleh karena Al-Quran ini banyak lembarannya, 300 lembar. Nah, mereka itu mencari dana-dana dengan mendekati Pak Marzuki Ali, Pak Al-Mukarram Sazili Mustafa, Zain Supri, mendekati ini pengusaha lah. Nah, akhirnya terjadi pembuatan ini. Bukan hanya sebagai tempat wisata religi, Al-Quran Al-Akbar adalah simbol bagaimana masyarakat Melayu Palembang menjaga warisan leluhur. Seni ukir, kaligrafi hingga arsitektur, semuanya digarap dengan semangat untuk melestarikan budaya sembari mengagungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah kita melihat bahwa Islam bukan hanya dihayati melalui ibadah, tetapi juga melalui seni, budaya, dan kecintaan terhadap tradisi. Al-Quran Al-Akbar menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu dan masa kini, menghadirkan pesan bahwa keindahan budaya Melayu dapat terus hidup bersamaan dengan cahaya Islam.
wabarakatuh.